Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya JC Aulia Putri, nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank yang ada pada bab 7. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan saldo kas bank, dokumen pemeriksaan, prosedur rekonsiliasi, dan pelaporan saldo kas bank. Pemeriksaan saldo kas bank merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pemeriksaan ini ditujukan untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang cukup baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Selain itu, tujuannya adalah untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca per tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Dokumen pemeriksaan. Berikut dokumen-dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan kas. Yang pertama ada kartu tanda tangan. Tanda tangan pada kartu ini akan digunakan oleh bank untuk dibandingkan dengan tanda tangan yang tercantum pada cek yang ditarik oleh pemegang giro. Tujuannya untuk melindungi bank dan pemegang giro dari kemungkinan adanya cek palsu atau cek yang dibuat oleh pihak yang tidak berhak. Yang kedua ada bukti setoran. Formulir yang digunakan saat menyetor ke rekening giro tertentu disebut formulir atau bukti setoran. Bukti ini biasanya dibuat dua rangkap. Lembar pertama ditahan oleh bank dan lembar kedua diberikan kepada penyetor. Lalu yang ketiga ada cek. Untuk mengambil uang dari suatu rekening giro, pemegang giro harus menarik cek, yaitu perintah kepada bank untuk membayar kepada orang atau perusahaan sejumlah uang sebagaimana tertulis pada cek tersebut. Dalam suatu cek terdapat 3 pihak, yaitu penarik atau penanda tangan cek, penerima pembayaran atau pihak yang akan menerima uang, dan bank atau bank yang harus melakukan pembayaran. Yang keempat ada laporan bank. Laporan ini diberikan kepada pemegang giro pada akhir bulan. Laporan tersebut berisi saldo awal dan saldo akhir bulan serta daftar transaksi yang terjadi selama bulan tersebut. Transaksi meliputi penyetoran dan penarikan cek atau pengambilan serta penambahan dan pengurangan lain yang dilakukan bank atas rekening giro. Setoran diurutkan menurut tanggal penyetorannya, sedangkan cek menurut tanggal pembayarannya oleh bank. Lalu yang terakhir, ada rekonsiliasi bank. Apabila perusahaan membuka rekening giro di bank, maka perusahaan akan mempunyai 2 catatan mengenai kas yang dimiliki, yaitu rekening kas yang terdapat dalam pembukuan perusahaan dan laporan bank yang diterima perusahaan secara periodik dari bank. Saldo kas yang ditunjukkan dalam rekening kas biasanya jarang sama jumlahnya dengan saldo yang terdapat dalam laporan bank. Proses rekonsiliasi. Rekonsiliasi bank adalah suatu prosedur pengendalian terhadap kas di bank dengan membandingkan catatan kas perusahaan secara periodik. Bank mengirimkan laporan kas atau kas statement yang berisi semua transaksi penyetoran selama periode tertentu. Apabila penerimaan kas setiap hari langsung disetorkan ke bank dan pembayaran dilakukan dengan cek, maka setiap akhir bulan perusahaan perlu mencocokkan saldo menurut catatan perusahaan dengan saldo menurut catatan bank yang tersaji dalam laporan bank. Tujuan dilakukannya rekonsiliasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan saldo kas bank yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan atau neraca. Kedua, mengamankan aset perusahaan serta mendeteksi kemungkinan adanya penyalahgunaan kas di bank. Tiga, mencari sebab-sebab ketidakcocokan yang terjadi antara saldo menurut catatan bank dan catatan perusahaan. Keempat, mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Kelima, mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Pelaporan saldo kas bank. Ada beberapa cara penyusunan rekonsiliasi bank, yaitu rekonsiliasi saldo menurut bank dan saldo menurut perusahaan untuk menunjukkan saldo yang benar, dan rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran dari saldo akhir. Sedangkan laporan rekonsiliasi bank dapat disusun dalam bentuk skontro atau laporan. Dalam bentuk skontro, saldo rekening koran bank dan saldo kas bank menurut catatan perusahaan disajikan dengan bentuk sebelah menyebelah atau bentuk horizontal.
Sedangkan dalam bentuk laporan, saldo rekening koran bank dan saldo kas menurut catatan perusahaan disajikan dengan bentuk atas bawah atau bentuk vertikal. Rekonsiliasi bank dapat dibuat dengan dua cara berbeda, yaitu yang pertama rekonsiliasi saldo akhir, yang kedua rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Contoh, laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Contoh, laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas. Contoh, laporan rekonsiliasi 4 kolom. Contoh, laporan rekonsiliasi 8 kolom. Saya akan berikan contoh sederhana, yaitu saldo kas menurut perusahaan 10 juta rupiah, saldo menurut bank 9.800.000 rupiah. Setelah dicek, ternyata ada biaya administrasi bank sebesar 200.000 rupiah yang belum dicatat perusahaan. Setelah dicatat, saldo menjadi sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.